Halo semua, perkenalkan nama saya Leonardo Rigi Gunawan dengan NPM 210611505. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai manfaat dari ekoenzim dalam industri kesehatan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa ekoenzim merupakan fermentasi buah dan sayur yang diuraikan oleh mikroba alami. Lama pembuatan dari ekoenzim sendiri itu ada 3 bulan di wilayah tropis dan 6 bulan di wilayah subtropis. Hasil akhirnya adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aromanya asam segar. Warna dari ekoenzim sendiri ini bervariasi ya teman-teman, dari coklat muda hingga coklat tua, tergantung pada jenis sisa buah dan sayuran yang digunakan. Nah, penemu ekoenzim sendiri ditemukan oleh Dr. Sukom Pompanfong yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand yang melakukan penelitian sejak tahun 1980-an dan diperkenalkan lebih luas oleh Dr. John On, seorang peneliti neuropati dari Penang, Malaysia. Nah, kemudian saya akan jelaskan mengenai langkah pembuatan dari ekoenzim ya. Yang pertama, membersihkan wadah dari sisa sabun atau bahan kimia, kemudian ukur volume wadah. Yang ketiga, masukkan air bersih maksimum sebanyak 60% dari volume wadah. Kemudian masukkan gula sesuai takaran yaitu 10% dari berat air. Kemudian masukkan potongan sisa buah dan sayuran yaitu 30% dari berat air. Lalu kemudian aduk rata. Dan selanjutnya tutup rapat wadah yang sudah kita siapkan tadi dan sudah kita isi dengan sisa buah dan sayuran serta air serta gulanya. Kemudian jangan lupa memberi label tanggal pembuatan dan tanggal panen. Jadi pembuatan ekoenzim sendiri itu ada 3 bulan, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kategori wadah yang bisa digunakan, itu yang pertama itu wadah bisa memiliki tutup yang bermulut lebar, kemudian bisa besar boleh kecil, dan berbahan plastik. Yang dihindari wadahnya itu yang logam, kalau bisa jangan logam, kemudian kalau bisa jangan kaca juga karena rentan pecah ya. Kemudian wadah bermulut sempit tidak disarankan juga karena rentan untuk meledak, teman-teman. Kemudian untuk air yang bisa digunakan itu ada air isi ulang, air sumur, air galon, air buangan AC, kemudian air pump, tapi harus didiamkan dulu selama minimal 24 jam agar kaporit mengendap dan bisa dipisahkan. Kemudian ada air hujan. Nah, untuk tips memilih gulanya sendiri itu kalau bisa yang digunakan itu ada gula molase, gula merah tebu, gula aren, gula kelapa, gula lontar, dan tidak disarankan menggunakan gula pasir. Selanjutnya untuk kategori sayur dan buah yang dibuat untuk ekoenzim, ini bisa segala macam sisa buah atau sayuran yang digunakan untuk membuat ekoenzim, kecuali sayuran atau buah yang sudah dimasak, meliputi direbus, digoreng atau ditumis. Kemudian sisa sayuran atau buah yang busuk, berulat atau berjamur tidak disarankan. Kemudian berminyak seperti kelapa dan ampasnya. Kemudian tidak disarankan juga untuk sayuran dan buah yang sudah kering atau layu atau keras kayak kayu, tidak disarankan. Nah, selanjutnya manfaat. Tadi sudah disebutkan ekoenzim itu merupakan cairan sejuta manfaat. Nah, manfaat dari ekoenzim itu sendiri dalam industri kesehatan itu bisa digunakan sebagai toner dan campuran krim wajah. Kemudian bisa juga sebagai masker wajah, penutup luka, dan pereda demam nih teman-teman. Kemudian dapat digunakan juga sebagai pengganti pasta gigi, kemudian bisa juga kumur-kumur atau campuran sampo dan sabun mandi ya teman-teman. Kemudian dari ekoenzim ini sendiri bisa untuk menyembuhkan luka bakar dan bisul. Nah, kemudian bisa meredakan infeksi dan alergi. Nah, jadi ekoenzim ini benar-benar cairan segala manfaat ya teman-teman. Banyak sekali manfaat yang kita bisa
ambil dari ekoenzim ini. Ekoenzim juga bisa mengurangi uh, pemanasan global. Kemudian ekoenzim ini juga karena bisa mengurangi pemanasan global tersebut, maka ekoenzim uh, sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari dan juga bagi kehidupan di waktu yang akan datang. Dan kemudian aku juga ingin kasih tahu ke teman-teman semua mengenai standar baik dari ekoenzim ini, teman-teman. Jadi ekoenzim yang baik ini bisa memenuhi persyaratan dengan pH di bawah 4 ya. Jadi pH-nya di bawah 4. Jadi aromanya asam segar khas dari fermentasi. Mungkin cukup itu saja presentasi dari aku ya teman-teman, dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Terima kasih.